Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang menyaksikan kajian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan mendapatkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan, apa hukum menggunakan siwak atau menggunakan sikat gigi bagi orang yang berpuasa di siang hari maupun di pagi hari. Dalam hal ini mazhab 4 berbeda pendapat antara makruh dan tidak makruh. Antara makruh dan tidak makruh, dan bisa saja membatalkan puasa. Ini sebenarnya pertanyaan yang kelihatannya ringan, tetapi permasalahan ini kelihatannya ringan, hal-hal sepele, tetapi ketika kita tidak berhati-hati bisa berakibat fatal, yaitu bisa membatalkan puasa kita. Maka perlu kita mengetahui hukumnya dan tata cara kita bersiwak atau menggunakan sikat gigi. Mazhab yang 4 berbeda pendapat. Menurut Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, hukumnya makruh. Orang yang berpuasa kemudian menggunakan siwak atau menggunakan sikat gigi di siang hari, hukumnya makruh. Kalau di siang harinya makruh. Kalau di pagi harinya tidak apa-apa. Yang makruh itu di siang harinya, ketika masuk waktu zuhur dan seterusnya. Apa yang dijadikan dalil oleh dua mazhab ini? Yang dijadikan dalil adalah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi, lebih semerbak dari bau misik. Lebih bau misik. Artinya apa? Artinya bau mulut orang yang berpuasa itu disukai Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar inilah tidak boleh kita hilangkan. Tidak boleh kita berkumur-kumur atau sikat gigi atau menggunakan siwak yang bisa menghilangkan bau mulut itu. Karena apa? Karena bau ini dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk salah satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Islam di bulan puasa. Di bulan Ramadan. Seperti itu. Siwak dan sejenisnya. Siwak itu sebenarnya min arokin ya. Min arokin, terbuat dari kayu arok. Ini jenis tumbuhan kayu yang tumbuh di daerah khusus. Kita banyak menemukannya di Arab Saudi ya. Kita banyak menemukannya di Arab Saudi. Di situ ada dua jenis siwak. Ada siwak yang kering, ada siwak yang basah. Menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, makruh hukumnya menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa di siang hari. Ya, menggunakan siwak yang mana yang makruh? Ketika menggunakan siwak yang kering. Yang siwak kering itu tidak ada bekas-bekas basahnya atau tidak ada bekas-bekas rasanya. Itu makruh. Tetapi ketika menggunakan siwak yang basah, maka kita lihat kembali, tinjau kembali, apakah
ada kandungan air yang tertelan ke dalam perut kita. Apabila itu terjadi, maka hukum puasanya batal. Maka puasanya batal. Begitu juga ini harus lebih hati-hati lagi bagi orang yang berpuasa. Ini hal yang remeh, yang temeh, tetapi kadang kita tidak waspada. Orang yang sikat gigi di siang hari, di pagi hari, ataupun di sore hari, yang sikat gigi harus lebih hati-hati lagi. Kenapa? Karena ketika ada air yang tertelan ke dalam perut kita, ataupun ada pasta gigi yang tertelan ke perut kita, itu bisa membatalkan puasa. Itu lebih hati-hati. Maka anjuran saya bagi yang berpuasa, yang ingin berpuasa, lebih baiknya siwakan, menggunakan siwak atau menggunakan sikat gigi itu setelah sahur, setelah makan sahur. Jadi itu tidak mengganggu ya. Sehingga di pagi harinya, di siang harinya, dan di sore harinya tidak usah sikatan lagi. Itu yang lebih baik. Seperti itu. Lalu bagaimana menurut madhab Maliki dan madhab Hanafi? Menurut madhab Hanafi dan madhab Maliki, orang yang berpuasa boleh hukumnya menggunakan siwak, ya, boleh hukumnya menggunakan siwak, tidak apa-apa, baik di siang hari, baik di pagi hari, maupun di siang hari, maupun di sore hari, itu tidak apa-apa, boleh, tidak dimakruhkan dan lain sebagainya, asalkan tidak ada sesuatu yang tertelan. Tidak ada sesuatu yang tertelan. Ketika ada sesuatu yang tertelan, maka sama hukumnya batal, puasanya batal. Tetapi status menggunakan siwak tadi, berkumur tadi, tidak apa-apa, tidak makruh. Itu menurut madhab Hanafi dan madhab Maliki. Apa yang dijadikan landasan mereka? Landasan mereka apa? Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi. Saya sering sekali melihat Rasulullah tidak terhitung. Yatasawwaku, Rasulullah melakukan siwak, bersiwak. Wa huwa shaimun, padahal Rasulullah pada waktu itu dalam keadaan berpuasa. Hadis inilah yang kemudian dijadikan dalil dasar oleh madhab Maliki dan madhab Hanafi, bahwasanya hukum siwak atau hukum sikat gigi boleh bagi orang yang berpuasa, baik di siang hari, pagi hari, dan sore hari, tidak apa-apa. Itu tidak tidak menghilangkan keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam di bulan suci Ramadan. Itu apa? La khulufu famisaimi atyabu indallah min rihil miski. Dia apa? Dia tetap mendapatkan keistimewaan itu tanpa menghilangkan keistimewaan itu, meskipun dia sikat, meskipun dia berkumur, meskipun dia menggunakan siwak. Seperti itu. Jadi begitulah status hukumnya ya, status hukumnya. Kita tentunya harus lebih hati-hati lagi, meskipun hal-hal yang dianggapnya sepele, tetapi ketika kita ceroboh, ketika kita tidak hati-hati, bisa berakibat fatal kepada puasa kita bisa batal. Seperti itu. Siwak itu sebenarnya di dalam kitab-kitab lain dijelaskan yahsulu bikulli khashinin, dengan setiap sesuatu yang khashin, yang kasar, itu juga bisa digunakan untuk siwak. Sesuatu yang kasar seperti kayu yang lain, seperti kain, itu bisa digunakan siwak. Artinya kita sama-sama mendapatkan fadilah kita menggunakan siwak itu.
Tapi ketika kita berbicara tentang afdaliyah, tetap yang lebih afdal, lebih utama menggunakan siwak yang terbuat dari kayu min arokin tadi itu. Lebih bagusnya terbuat menggunakan itu. Begitulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya mujibas sa'idin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.